Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mempresentasikan tugas besar komputer dan pemrograman coding. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rola Brentio Kusan Barimbing dengan NPM 1J02300. Saya sebagai moderator. Saya Fardiansa dengan NPM 1J0230083. Saya Saria Winawati dengan NPMS 1J03030. Di sini kami akan menjelaskan program yang telah kami buat, yaitu adalah program sederhana Casio. Jadi, jadi dalam dunia bisnis, sistem kasir adalah salah satu elemen kunci yang memungkinkan operasi harian berjalan lancar. Sistem kasir modern tidak lagi hanya sekedar alat untuk menghitung harga dan total pembelian. Mereka telah berkembang menjadi platform informasi yang kuat untuk mengelola inventaris, menganalisa penjualan, dan berinteraksi dengan pelanggan. Dalam kondisi ini, pengembangan sistem informasi kalkulator kasir menjadi sangat penting. Penggunaan bahasa pemrograman C++ dalam pembangunan sistem kasir memberikan banyak keuntungan. C++ adalah bahasa pemrograman yang cepat, kuat, dan serbaguna, yang membuat ideal untuk pengembangan aplikasi yang memerlukan kinerja tinggi dan kontrol tingkat rendah. Selain itu, C++ memiliki dukungan yang kuat untuk pemrograman berorientasi objek, memungkinkan pengorganisasian yang baik dari kode dan memfasilitasi pengembangan sistem yang lebih besar dan kompleks. Oke, jadi sistem kasir ini juga memiliki tujuan yaitu sebagai akurasi. Program kasir dapat membantu mengurangi kesalahan manusia dalam perhitungan dan pencatatan transaksi. Kemudian keamanan transaksi. Transaksi yang dilakukan melalui program kasir dapat dilacak dan direkam, sehingga dapat meningkatkan keamanan dan mengurangi risiko penipuan. Kemudian juga ada efisiensi waktu dengan menggunakan program kasir. Proses transaksi menjadi lebih cepat dan efisien. Hal ini dapat mengurangi waktu antrian dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Oke, manfaat dari adanya program kasir ini meningkatkan produktivitas. Dengan otomatisasi program kasir, staf dapat lebih fokus pada tugas lainnya seperti melayani pelanggan dan meningkatkan penjualan. Kemudian juga penghemat waktu dan tenaga. Dengan menggunakan kalkulator kasir, karyawan tidak perlu lagi melakukan perhitungan manual yang memakan waktu. Ini memungkinkan mereka untuk fokus pada pelayanan pelanggan atau tugas-tugas lain yang lebih bernilai tambah, meningkatkan produktivitas dan kinerja keseluruhan bisnis. Peningkatan pengalaman pelanggan. Dengan proses check-out yang lebih cepat dan efisien, pelanggan akan memiliki pengalaman yang lebih baik saat berbelanja. Kemudian juga pengambilan keputusan yang sangat baik. Informasi yang dihasilkan oleh kalkulator kasir, seperti laporan penjualan dan analisa data, membantu pemilik bisnis dalam membuat keputusan yang lebih baik untuk mengoptimalkan operasi dan mengembangkan strategi pemasaran dan meningkatkan keuntungan. Baiklah, saya akan menjelaskan flowchart. Flowchart di atas merupakan diagram alur sistem informasi kalkulator kasir di sebuah toko elektronik. Adapun algoritma dari diagram alur di atas yaitu mulai, 2 input barang, 3 jika data barang tidak tersedia, maka kita akan diarahkan menuju rate hasil input. Sedangkan jika data terbaca, kita diberi pilihan untuk tambah barang. Yaitu 4 fase tambah barang memiliki 2 opsi, yaitu ya atau tidak. Yang dimana jika tidak, kita akan diarahkan ke rate hasil input. Jika kita ya, maka kita akan melakukan seperti tahap 2 dan tahap 3 tadi. Yang kelima, rate hasil input barang dan operator. Di sini tahap akhir untuk melakukan penjumlahan total barang belanjaan konsumen. Keenam yaitu ada stuk belanja dan yang terakhir yaitu ada selesai. Dapat kita lihat di sini yaitu adalah source code. Di sini saya akan menjelaskan source code. Yang pertama ada include libraries. Yang kedua ada using namespace statement. Yang ketiga structure definition. Yang keempat ada fungsi ubah ke huruf kecil.
Yang kelima, fungsi cetak barang. Fungsi ini mencari barang berdasarkan nama yang diinputkan diubah ke huruf kecil dan dicocokkan dengan setiap nama barang di vektor daftar barang. Yang keenam ada fungsi cetak barang. Cetak daftar barang. Fungsi ini mencetak semua barang yang ada dalam vektor daftar barang. Yang ketujuh, fungsi tampilkan struk. Fungsi ini mencetak struk pembelian termasuk detail barang yang dibeli, jumlah harga satuan, subtotal, diskon, total bayar, uang yang dibayar, dan kembalian. Yang kedelapan ada fungsi main. Inisialisasi vektor daftar barang dengan barang yang tersedia. Pengelolaan transaksi melalui loop while yang menerima input barang dan jumlah dan menentukan apakah pengguna ingin melanjutkan pembelian. Penghitungan total harga diskon jika ada dan kembalian. Pemanggilan fungsi, tampilkan struk untuk mencetak detail transaksi. Akhir dari fungsi main dengan ucapan terima kasih. Main, ini adalah titik masuk utama dari program C++. Fungsi main adalah fungsi yang pertama dieksekusi ketika program dijalankan. Selanjutnya itu ada inisialisasi vektor dari struktur barang yang menyimpan daftar barang yang tersedia beserta harga masing-masing setiap barang berisi dua informasi nama dan harga. Penjelasan kode selanjutnya yaitu pemanggilan fungsi cetak daftar barang yang akan mencetak daftar semua barang yang tersedia di toko, termasuk nama dan harga masing-masing barang. Fungsi kode selanjutnya, deklarasi vektor dari Pine string int yang akan menyimpan daftar barang yang dibeli oleh pelanggan Pair. Ini terdiri dari nama barang dan jumlah yang dibeli. Selanjutnya, deklarasi variabel boolean lanjut pembelian untuk mengontrol loop yang mengelola proses pembelian selama variabel ini bernilai true. Program akan terus meminta input barang dan jumlah dari pengguna. Pada selanjutnya, meminta input nama barang dari pengguna. Fungsi getLight digunakan untuk membaca seluruh input termasuk spasi. Selanjutnya, mengecek apakah barang yang diinput oleh pengguna tersedia dalam daftar barang. Jika fungsi cari barang mengembalikan false, pesan error akan ditampilkan dan loop akan kembali ke awal menggunakan continue. Selanjutnya, meminta input jumlah barang yang ingin dibeli dan mengabaikan karakter new line tersisa dalam buffer input untuk menghindari kesalahan pada input berikutnya. Selanjutnya, menambahkan pasangan nama barang dan jumlah ke dalam vektor pembelian. Selanjutnya, meminta pengguna untuk mengkonfirmasi apakah mereka ingin melanjutkan pembelian dengan barang lain. Loop akan terus berlanjut jika pengguna menjawab ya atau tidak. Penjelasan kode selanjutnya yaitu menghitung total harga dari semua barang yang dibeli, mencari barang di daftar barang, berdasarkan nama dan menghitung subtotal dengan mengalihkan harga barang dengan jumlahnya. Hitung diskon jika total pembelian melebihi 500.000, diskon sebesar 10% dari total dihitung dan dikurangkan dari total. Fungsi selanjutnya itu menampilkan total belanja dan jumlah diskon jika ada. Fungsi dari kode selanjutnya itu meminta pengguna memasukkan jumlah uang tunai yang dibayarkan, menghitung dan menampilkan uang kembali. Selanjutnya, memanggil fungsi tampilkan struk untuk mencetak struk pembelian dengan rincian semua barang, harga diskon, total uang yang dibayarkan, dan kembalian. Menampilkan pesan terima kasih dan mengakhiri fungsi main dengan mengembalikan nilai 0 yang menandakan bahwa program berakhir tanpa error. Fungsi main ini secara efektif mengelola semua aspek pembelian barang, mulai dari pemilihan barang hingga pencetakan struk, termasuk penghitungan diskon dan penanganan uang. Kode ini cukup lengkap untuk menjalankan simulasi sederhana dari sistem kasir yang mengelola daftar barang, pembelian, penghitungan diskon, dan cetak struk pembelian. Baiklah, di sini kita akan menjalankan program yang telah kita buat. Pertama, masukkan kode yang telah kita buat. Kemudian klik run. Di sini akan
menghasilkan hasil output yaitu daftar barang yang tersedia di toko, yaitu ada mouse, keyboard, monitor, DVD, flash disk, hard drive, RAM, SSD. Di sini kita akan memasukkan nama barang. Kita masukkan DVD. Di sini kita masukkan jumlah barang. Nah, kemudian apakah masih ada barang yang lain yang dibeli? Klik ya, dan jika tidak, klik N. Kita akan klik Y. Masukkan nama barang. Kita akan memasukkan nama barang yaitu monitor. Nah, jumlah barang, kita masukkan jumlah barang 2. Apakah masih ada barang yang ingin dibeli? Kita akan membeli lagi nama barang yaitu kita masukkan nama barang mouse. Sorry, salah. Apakah masih ada barang yang ingin dibeli? Jika tidak, kita akan mencoba masukkan tidak. Nah, kemudian program akan menampilkan total belanjaan sebesar 2.164.500. Nah, di sini kita mendapatkan diskon sebesar 240.500. Masukkan jumlah uang tunai. Kita masukkan jumlah uang tunai yaitu 2.230.000. Nah, di sini kemudian program akan menampilkan uang kembalian sebesar 65.500 dan program akan menampilkan struk hasil belanja dari program tadi. Sekian presentasi kami dari kelompok 10. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan.